Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah sahabat-sahabat jamaah subuh Masjid Al-Aqsa rahimakumullah dan semua para sahabat-sahabat jamaah pengikut dari live Instagram Masjid Al-Aqsa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang selalu melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Salam dan salawat selalu kita sampaikan dan curahkan kepada Habibana iman alam yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'innya sehingga sampai kepada kita yang insya Allah menjadi umatnya yang terbaik, yang selalu setia mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Amin ya mujibas sailin. Kajian taklim pada subuh kita pagi ini yaitu singkat ya, sejauh mana kita meyakini kehadiran Allah dalam kehidupan kita, yang tadi saya sebutkan juga di atas ya, sambungan dari Al-Quran surah Al-Baqarah ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahu azim al-ayah. Dan ini apa kaitannya dengan kalimat yang saya sebutkan di Al-Mat surat yang tadi, yaitu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, disinilah sahabat-sahabat jamaah subuh, Agian, Pak Iwan, Pak Manto, ya Pak Deden, Pak DKM juga. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan di situ Allah menjelaskan yaitu Al-Quran di dalam masalah di sini dikatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ketika Allah mengatakan dan apabila hambaku bertanya tentang aku kepada Muhammad ya, katakanlah bahwa aku itu dekat, kata Allah ya. Dan apabila mereka meminta kepadaku, berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permohonan mereka. Terus kalimat berikutnya, taatlah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Dapat tunjukkan kandungan yang tersurat dan tersirat dalam Al-Baqarah itu di 186 ya. Ya mohon maaf dikoreksi. Terus apa kaitannya dengan doa di Al-Mat surat? Allahumma inna na'udzubika min syirka bika syai'an na'lamu lima la na'lamu. Wahai Allah, kami berlindung kepada Engkau dari perbuatan-perbuatan syirik ya, musyrik. Nah, ini sering dilantunkan setiap ba'da subuh ya biasanya oleh para jamaah ya. Memang ini dari kajian Al-Banna ya, doa al-masurahnya Agian. Ini sangat dahsyat sebenarnya. Ketika kita dibenturkan dengan sedikit ya berpikir tentang kemusyrikan, nah hilanglah kualitas, artinya keyakinan kita kepada Allah. Yang tadi wa iza sa'alaka ibadi anni, sedangkan Allah menegaskan, dan apabila hambaku bertanyaku kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Bahkan aku itu lebih dekat dari urat leher mereka. Seperti itu, ya. Dan bermohonlah kepadaku, kata Allah. Ini
ini kepada Rasulullah, artinya ini sebuah kalimat penegasan, ya. Kenapa kita jangan ada keraguan? Nah, apa sih kaitannya dengan keyakinan kita tentang berdoa memohon kepada Allah akan suatu permintaan, ya? Sedangkan doa itu kan ud'uni astajib lakum. Artinya permohonan makhluk kepada Khalik. Jadi kita sadar kalau kita itu makhluk, kita bukan Khalik, kita bukan Tuhan. Ya, kita bukan Allah. Nah, kadang-kadang hilang keyakinan ketika kita dibutuhkan kalimat seperti itu. Terus timbullah dibalikin ke kalimat Allahu inna na'udzuka dari an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, di sini kita hati-hati dengan kalimat-kalimat syirik yang tidak berasa syiriknya. Pernah dalam sebuah kajian singkat dulu saya jelaskan, ya, walaupun tidak detail, ada istilah syirik khafi, ada istilah syirik sugro, ada istilah syirik kubro, ya. Nah, apa sih syirik khafi? Nah, kita ambil yang paling ringan aja lah, ya, pembahasannya biar tidak terlalu melebar. Nah, ini syirik khafi, Pak Iwan. Syirik khafi ini syirik yang tidak berasa syiriknya, tapi kita lakukan hampir setiap saat. Nah, ini hati-hati dalam kehidupan. Gitu Pak Ustadz Deden. Jadi syirik khafi itu syirik yang tidak berasa syiriknya, padahal kita syirik. Nah, kenapa kita selalu berbicara tentang kesyirikan ini? Supaya kita lihat dari musyrik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa sih musyrik itu? Yaitu orang-orang yang syirik, orang-orang yang menduakan Allah dalam artian secara tidak sengaja karena sudah jadi kebiasaannya, apalagi sudah tradisi dalam hidupnya, maka dalam sebuah kelompok kehidupannya sangat besar, itu hanya menimbulkan petaka, ya. Betapa banyak syirik khafi ini terjadi. Halnya sangat ringan, ya, ketika kita mengatakan sebuah kalimat, nanti Allah itu ada di sisi mana? Betul, kayak yang sepele, kayak yang kayak yang ringan banget. Ya, contoh kata-kata untung. Nah, kalimat kata-kata untung ada sifat kata sifat, ya, kata untung. Nah, terus di depan kata untung itu kita selalu menggunakan ada kata benda, ya. Contohnya untung ada nasi. Kalau enggak tadi saya seperti itu. Kalau enggak saya sudah gimana nih? Sudah jam segini. Terus untung ada tablet ini. Kalau enggak saya udah seperti apa? Nah, ini yang dimaksudkan salah satu kalimat syirik khafi. Syirik yang tidak berasa syiriknya. Terjadi sering dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untung tadi ada obat ini. Kalau enggak saya ketika kita menyebut untuk ada kebendaan, terus tidak ada lagi kalimat Allah di situ, ya. Nah, di sini curu Allah itu seperti itu. Itu sebuah kalimat yang sangat bijak, ya. Pak Iwan, Allah itu ketika tidak, ya, Allah tidak rugi aku. Dan Allah itu tidak gimana, ya. Artinya kita tidak menyembah Allah dalam artian kufar, ya. Kemarahan Allah itu mungkin tidak semarah apa yang terjadi di kemusyrikan, Pak. Tetapi ketika kita mengkhianati Allah, di sini Allah marah. Ini luar biasa, kalimat sangat bijak, Pak Manto. Ketika orang itu kafir, kufar, tidak percaya tidak menyembah Allah, artinya kemarahan Allah itu adalah sebuah kalau kita sebagai manusia itu tidak namanya tidak mengikuti kita misalnya. Nah, ini maksud saya kaitan pakai akli. Tetapi ketika Allah dikhianati dengan penyembahannya, menyembah Allah tapi ada penyembahan yang lain. Dan di sini Allah itu murka. Di sini disebut dengan musyrik. Seberapa apakah sih musyrik ini? Terus apa sih perbandingannya dengan kafaro? Seperti itu. Kalau kafaro atau kafir, artinya kafir ini mohon maaf tidak kasar, ya. Ketika orang itu ingkar akan kebenaran yang Allah turunkan sebuah kebenaran itu, orang mengingkarinya, artinya ya namanya orang tidak percaya, dan hati itu Allah juga yang bikin. Tetapi ketika kemusyrikan menyembah Allah tapi disekutukan, itu kemarahan Allah itu kualitas kemarahan Allah itu beda. Nah, ini secara adil. Jadi kaitannya Pak Deden, ya, Allah itu mungkin tidak marah kalian tidak menyembahku, kata Allah, tapi aku itu akan marah ketika engkau mengkhianati atau menyekutukan. Nah, ini perbedaannya terjadinya. Makanya kita kembalikan lagi ke syirik tadi. Begitu Allah itu marah ketika manusia itu musyrik, menyembah Allah tapi Allah diduakan. Sama kita diduakan oleh keluarga kita, diduakan oleh istri kita. Seperti itulah. Mungkin dari awalnya istri kita suka dengan kita, tidak jadi jodoh kita, Pak Iwan.
Nah ini kualitas kemarahan kita, kekecewaan kita misalnya siapa dulu yang pernah kita sukai dan menyukai kita. Nah mungkin kita nerimanya sekali, tetapi ketika dalam kehidupan sehari-hari jadi kebiasaan kita dikhianati, diselingkuhi. Nah ini yang dimaksud, gitu Pak Iwan. Jadi Allah itu kita selingkuhi. Nah di sini Allah itu murka. Kenapa tidak banyak bencana? Karena banyak kemusyrikan, banyak kekafiran, mungkin beda kualitas, kekafiran semua. Artinya gini, dalam sebuah kalimat yang bijak juga, jangankan kita sealtargensi, sebandung, tidak beriman. Kalau bahasa untung rugi, Allah tidak rugi, tidak ada rugi sedikit pun. Tapi ketika Allah disekutukan, Allah diduakan. Ini bukan persoalan untung rugi. Jadi ada kemarahan Allah yang berkualitas kemarahan ini. Karena apa? Kok percaya Allah tapi masih diduakan. Dan Allah nomor duakan bahkan. Untung ada obat ini, kalau enggak tadi saya seperti ini. Nah, ketika kita menyebut untung ada obat ini, Allah itu di mana posisi saat itu? Kayak gitu. Seharusnya alangkah baiknya ketika kita dituntun oleh Islam ya, berbuat apapun itu ada kalimat thayyibah. Ya, kalimatullah, kalimat thayyibah. Kalimat artinya apa-apa semata-mata karena Allah, dan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Seperti itu, sahabat-sahabat semua. Jadi ketika kita mau makan artinya ada bismillah. Ketika kita akan mensyukuri sesuatu kejadian yang tadi kita sehat ya, kita sembuh dari suatu penyakit setelah kita minum obat. Alhamdulillah dengan obat ini saya sembuh, itu yang dimaksud. Artinya Allah dulu. Sedangkan dalam kehidupan itu kita dituntun, dididik oleh Islam. Allah, utamakan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah lagi. Itu yang dimaksud. Nah di sini kalimat thayyibah. Tidak ada kebendaan yang bisa mengikuti. Seperti itu. Boleh kebendaan yang mengikuti, tapi Allah didahulukan. Yaitu segala puji bagi Allah. Alhamdulillah dengan nasi ini saya jadi kenyang, anak istri saya jadi sehat. Itu yang dimaksud. Jangan untung ada nasi ini. Kalau enggak keluarga saya seperti apa? Nah ini ada kemarahan Allah ketika kita nyebut untung ada nasi. Nah memang itu seperti hal yang biasa. Tapi jangan terus kita tradisikan dalam kehidupan seorang muslim itu dengan keluarga muslim itu seperti itu. Hindarilah. Makanya syirik khafi ini sekali lagi syirik yang tidak berasa syiriknya dan sering terjadi. Jazakallahu khair Pak DKM. Nah seperti itu. Sedangkan di Al-Baqarah 186 itu, dan apabila Muhammad tahu karena aku dekat. Ya, dan apabila mereka meminta, niscaya. Nah, di sini ada keniscayaan, ada kepastian. Aku kabulkan permohonan mereka dan taatlah mereka kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Nah itu kurang lebih itu salah satu dari terjemahan ya, bukan tafsiran, karena saya tidak ahli tafsir. Seperti itu. Nah artinya dalam kehidupan sehari-hari kebiasaan-kebiasaan yang terus turun-temurun itu ayolah kita robah. Seperti itu. Jadi selalu diikuti dengan kalimatullah dalam kehidupan sehari-hari, selalu diikuti dengan kalimat thayyibah. Baik kita diberi Allah keleluasaan dalam hidup ataupun kesempitan. Nah ketika kita diberi kesempitan juga terjadi sering kita tidak menerima dan Allah jadi sasaran. Kenapa hidup saya seperti ini? Nah padahal ada kalimat yang menuntun agar kita tertuntun. Ya, boleh kita mengeluh, tapi mengeluhnya pada Allah. Ya, karena mengeluh salah satu mungkin kalau disebut dengan sunnatullah, ya sunnatullah namanya manusia, pasti ada keluhan-keluhan. Tapi kita tidak boleh mengeluh kepada sesama manusia yang intinya nanti akan membuat kita setelah mengeluh itu akan terjadi keterpurukan. Memang dalam satu ketika kita mengeluh kepada seseorang tentang kesulitan-kesulitan hidup kita seakan-akan puas. Kita seakan-akan lepas dari kesulitan-kesulitan itu. Setelah kita mengeluh kepada antar sesama manusia itu, kita kembali ke lingkungan kita sendiri, kita kembali dalam kehidupan pribadi kita tidak akan pernah lepas dari kesulitan-kesulitan itu. Nah itu yang dimaksud. Jadi boleh mengeluh itu hanya kepada Allah. Keluhan-keluhan itu kita sampaikan. Memang begitu sulit Pak Iwan, sahabat-sahabat sekalian, kita atau siapapun untuk menghindari keluhan-keluhan kepada manusia yang disebut dengan curhat, tukar pikiran gitu. Tapi hati-hati dalam bertukar pikiran.
Jadi secara psikologi ya, kejiwaan kita, ketika kita mengeluh kesulitan kita, misalnya saya mengadu kepada Pak Manto, seakan-akan kita kayak yang lepas sesaat, padahal kembali lagi nanti ke kesulitan itu tidak baiknya. Makanya hati-hati ya dalam keluhan itu akan menimbul nanti musyikan secara otomatis ya. Nah itu tadi, ketika kita mengawali perbuatan atau menyudahi perbuatan itu, hendaklah selalu diikuti dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan pernah kalimat kebendaan didahulukan sebagai prolog dalam kehidupan. Jadi jangan pernah membuka sebuah kalimat dalam kehidupan itu kebendaan dulu. Nah ini yang saya maksud dengan syirik khafi. Syirik yang tidak berasa syiriknya. Padahal kita hampir setiap detik, setiap saat ada kesyirikan. Akhirnya timbullah kemusyrikan. Ketika orang itu berbuat syirik, dia disebut musyrik. Maka nanti syirik-syirik yang besar. Ada syirik kubro yang jelas. Ini luar biasa syirik kubro nih. Apalagi mohon maaf ya, pada zaman-zaman jahil, mungkin kita masih kecil, zaman-zaman jahiliyahnya, ketika mendengar ada nomor tahan berangkat ke kuburan, hati-hati nih. Dan ada juga beberapa kaum nudis untuk mencapai kekayaan, misalnya ada sebuah ritual. Nah ini hati-hati. Siapa pelakunya? Kadang-kadang oknum muslim itu, pingin kaya raya, pergi ke Gunung Agung, ke Gunung Manik mungkin. Tapi nggak ada kan di sini kan? Nah di situ ini hati-hati, ini masuk ke syirik kubro Pak. Ketika hidup sudah tidak sabar, ya kok saya hidup gini-gini terus ya, istilahnya nggak ada peningkatan, misalnya udah nggak sabar, hilanglah keimanan itu, bergeserlah keimanan kita. Akhirnya timbul bisikan baik sama manusia yang ditimbulkan oleh syaitan. Hati-hati sini minal jin. Ketika manusia udah tumpang tindih hidupnya, sengsara terus ya, udah nggak sabar lagi, udah nggak ada lagi solusinya, seakan-akan Islam itu udah bukan solusi lagi. Akhirnya apa? Dia timbul kemusyrikan yang besar, bukan syirik khafi lagi, tapi ke syirik kubro, bahkan lewat udah sugronya. Seharusnya setelah syirik khafi ada syirik sugro, masih masuk syirik yang kecil ya, tahu-tahu udah bypass. Dia udah nggak sabar, masuklah ke syirik kubro. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya setiap subuh dalam hasil dari kajian pagi ini, lantunkanlah kalimat Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, wahai Allah, kami bermohon kepada Engkau, hindarilah kami dari segala dengan sifat-sifat syirik yang kami tidak mengetahuinya. Nah ini yang dimaksud tadi, ada syirik khafi karena kita tidak mengetahuinya. Nah doanya Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah nanti kalau nggak hafal kita share ya di grup ini, karena ini ilmu seperti itu. Jadi jangan sampai kita hidup dalam kemusyrikan yang diawali dengan syirik khafi ya, dan beralih ke syirik sugro, bahkan ke syirik kubro, syirik besar, syirik akbar. Nah ini bahaya, karena sekali lagi saya tegaskan, syirik kubro ini bisa dilakukan secara massal oleh baik suatu kelompok ya, kampung, bahkan sebuah komunitas yang besar, skupnya sangat besar. Apa? Hanya ritual. Hati-hati ini ritual yang katanya tradisi, yang katanya syukur nikmat ya, yang katanya syukur nikmat, terus ada istilah mengarungkan hasil panen ke laut misalnya. Hati-hati, karena di situ hilanglah segala lillahi ta'ala kita, orientasi hidup kita hilanglah lillahi ta'alanya. Akhirnya apa? Lillahi makhluk. Wah takut ini nih supaya dewa ini nanti. Nah ini hati-hati. Akhirnya diarungkan pisang, dibuang kemana-mana, padi dibuang, diarungkan kemana. Hilang, ada ujian besar di situ, di dalam syirik itu. Apa? Mubazir. Ya, membuang makanan daging kerbau dibuang, seharusnya kan buat kita Pak Iwan. Tahu-tahu dibuang. Ini gara-gara sifat yang diawali dengan kemusyrikan, dengan alibi, dengan sebuah alasan tradisi. Nauzubillah min dzalik. Saya nggak tahu sampai kapan tradisi-tradisi seperti itu ya. Mungkin baik di daerah saya sendiri masih ada ya. Ada beberapa lah, artinya sebuah ritual yang mengandung kemusyrikan, tapi dengan alasan secara global, alasan itu seluruh masyarakat bahwa ini tradisi, bahwa ini kebiasaan, bahwa ini adat. Nah, kadang-kadang kita menempatkan adat ini sejauh mana akan memonopoli, akan menguasai hidup kita. Akhirnya apa? Akidah kita bergeser. Jazakallah khair. Ini keluarga Pak Manto selalu mengirimkan gizi pagi-pagi ini buat para jemaah. Insyaallah, subhanallah, insyaallah.
buat Pak Manto, artinya buat Bu Desi beserta keluarga, selalu ini jadi amal jariah ya, amal soleh buat keluarganya, dan manfaat buat yang menikmati akan jadi kesehatan yang berberkah. Nah, jadi seperti itu, kajian kita ini cukup ringan, tapi sebenarnya berefek sekali. Hati-hati dengan sifat syirik ya, hati-hati dengan sifat syirik yang tidak berasa ini. Hati-hati dengan sifat syirik sebuah ritual, kebiasaan, tradisi dalam suatu daerah yang mengandung bencana. Kenapa? Kadang-kadang ketika habis sebuah ritual itu terjadi bencana besar, ya. Terjadi angin puting beliung, terjadi gunung meletus di mana-mana. Itu biasanya apa? Sebelum-sebelumnya itu selalu ada ini Pak DKM, selalu ada ritual-ritual yang membuat kausal, yang menjadi sebab Pak. Nah, ini yang tidak pernah dikaji. Karena dianggap sebuah tradisi besar. Karena dianggap sebagai bahkan ada sebuah jadi amaliyah yang buruk. Ini hati-hati, jangan sampai terjadi di alta ya. Nanti terjadi misalnya karena saking senangnya terjadi kemakmuran, akhirnya kita menyalahi aturan dalam hal ritual. Masih ada waktunya? Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi ya. Oke, baiklah, artinya seperti itu tadi Pak DKM yang tadi ikut menyimak, ya hati-hati, sekali lagi saya ulang, dengan syirik khafi. Syirik khafi ini, jadi nanti kita share doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wahai Allah, kami berlindung kepada Engkau dari sifat dan perbuatan syirik dan musyrik yang kami sendiri tidak mengetahui. Ya, karena ini ditegaskan oleh Al-Baqarah 186, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah mengatakan, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, katakanlah bahwa aku dekat. Saking dekatnya aku lebih dekat daripada urat leher mereka. Dan apabila mereka meminta, maka aku akan mengabulkan permohonan mereka. Artinya taatlah kepadaku, ya, berbaktilah kepada, kata Allah, dengan sebenar-benarnya. Bertakwalah kepadaku agar mereka mendapat petunjuk, agar kita akan mendapat petunjuk. Seperti itu. Makanya kaitan antara Al-Baqarah 186 dengan doa al-masurat yang ditulis oleh Al-Banna, Sultan Al-Banna, itu sangat berkaitan, Pak. Kita hindari tradisi-tradisi musyrik, ya, tradisi-tradisi syirik dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, syirik kopi yang ringan-ringan saja, yang akan menjadi kebiasaan kita. Selalu mengatakan, untung ada nasi, kalau enggak keluarga saya gimana? Untung ada obat ini, kalau enggak saya bisa mati. Hati-hati. Makanya kedepankan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah lagi. Nah, demikianlah mungkin yang bisa saya sampaikan tentang begitu bahayanya syirik dan musyrik. Ketika seseorang akan berbuat syirik, akan mendapat gelar dari Allah, dia akan musyrik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikianlah kajian taklim pada subuh kita pagi ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.